Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Haryanti dengan NIM 8602266035, Prodi PGSD UPBJJ UT Malang Salut Pacitan. Hari ini Selasa 21 Oktober 2025, saya akan melakukan sebuah kegiatan praktikum IPA dengan judul Perkembangbiakan Vegetatif Alami. Tujuan kegiatan praktikum adalah mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Terkait alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan praktikum adalah yang pertama, alat tulis dan lembar pengamatan. Yang kedua, tumbuhan yang ada di sekitar dan cangkul kecil. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah cara tumbuhan bereproduksi secara alami tanpa melalui perkawinan. Tumbuhan menggunakan bagian tubuhnya seperti tunas, umbi meliputi umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar, serta rizoma atau akar rimpang, geragih atau stolon. Tumbuhan baru yang dihasilkan secara vegetatif alami memiliki karakteristik yang identik dengan tumbuhan induknya. Langsung saja kita ke contoh tanaman-tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tanaman yang pertama adalah temulawak. Temulawak berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan rimpang atau akar tinggal, rizoma. Rimpang ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan memiliki buku-buku yang akan menumbuhkan tunas baru serta akar baru. Tanaman yang kedua adalah pisang. Tanaman pisang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas yang tumbuh dari bagian rimpang atau batang bawah tanah. Tunas ini muncul di dekat pohon induk dan akan tumbuh menjadi tanaman pisang baru yang bisa membentuk rumpun. Tanaman yang ketiga adalah pohon bambu. Bambu berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas yang muncul dari bagian rimpang atau akar tinggal di bawah tanah. Tunas-tunas ini akan tumbuh menjadi batang bambu baru, membentuk rumpun yang padat. Selain itu, bambu juga bisa berkembang biak jika batangnya yang jatuh ke tanah menumbuhkan tunas baru. Tanaman yang keempat adalah lidah buaya. Lidah buaya berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan anakan atau tunas baru yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Anakan ini muncul dari tunas adventif atau tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang atau kuncup dan dapat dipisahkan untuk ditanam sebagai tanaman baru. Tanaman yang kelima adalah serai. Serai berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas atau anakan yang tumbuh dari tanaman induk. Proses ini terjadi secara alami di mana tunas-tunas baru akan tumbuh di sekitar batang serai utama. Tanaman yang keenam adalah rumput Jepang. Rumput Jepang dengan nama ilmiah Zoysia japonica berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan stolon atau geragih. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah dan pada setiap ruasnya akan tumbuh tunas baru yang kemudian membentuk individu tanaman baru. Tanaman yang ketujuh adalah jahe. Jahe berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan rimpang atau akar tinggal, rizoma. Perkembangbiakan ini terjadi karena rimpang jahe merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan memiliki mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru.
Tanaman yang kedelapan adalah rumput teki. Rumput teki berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan geragih atau stolon dan umbi-umbian atau rizom. Geragih adalah batang yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, sementara umbi-umbian adalah modifikasi batang yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman yang terakhir adalah ubi jalar. Ubi jalar berkembang biak melalui cara vegetatif alami dengan umbi akar, di mana bagian umbi akar ditanam dan dari situlah akan tumbuh tanaman baru. Selain itu, ubi jalar juga dapat diperbanyak dari stek batang atau tunas yang dipotong dari tanaman sebelumnya. Dari kegiatan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan meliputi tunas, umbi, rizoma, dan geragih. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan tunas adalah pohon pisang, pohon bambu, lidah buaya, dan serai. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi adalah ubi jalar. Sedangkan contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan rizoma atau akar rimpang adalah temulawak dan jahe. Dan yang terakhir, contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan geragih atau stolon adalah rumput Jepang dan rumput teki. Baiklah, mungkin demikian praktikum IPA dengan judul Perkembangbiakan Vegetatif Alami pada Tumbuhan. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.